16. Ini yang soal bonus, langsung saya jawab ini ya. Hubungan antara neraca laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas itu berhubungan semuanya. Jadi dari pertama kan laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi hubungannya sama ekuitas apa? Karena kita dapat laba, ekuitas kita berarti bertambah. Nah, kalau neraca kan transaksi-transaksi yang seperti persamaan akuntansi. Kalau kas, ingat, yang paling gampang tuh laporan arus kas. Pokoknya semua yang berhubungan sama kas berarti masuk laporan arus kas, sudah. Jangan lupa itu. Jadi semua laporan keuangan itu satu sama lain ada hubungannya. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 17. Waduh, ini kok tinggal 8 menit. Pengambilan kas oleh pemilik atau prive akan mempengaruhi. Ayo, prive ada di laporan apa? Masuk di laporan apa? Yang sudah mengerjakan PR, prive, betul. Prive itu ada di laporan perubahan modal. Jadi kita pemilik bisa ngambil modal sendiri, itu namanya prive, dan mempengaruhi modal akhir. Berarti menambah atau mengurangi modal awal. Prive menambah atau mengurangi modal awal? Ya, betul. Yang lain, prive menambah atau mengurangi modal awal? Kita mengambil kas kita, berarti modal kita bertambah atau berkurang? Oke. Ya, betul. Karena kita mengambil, berarti modal awal kita berkurang. Oke, paham ya semua ya? Kita lanjut ke soal nomor 18. Bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan. Akuntansi apa? Gampang ini. Pokoknya kalau bikin laporan keuangan ya jelas aku. Mbak Rita, kok akuntansi biaya? Bukan, jawabannya A. Jawabannya akuntansi keuangan. Kalau akuntansi biaya itu berhubungan sama semua yang ada biaya. Jadi kita misalnya kita bikin produksi barang, otomatis kan ada biaya material, terus biaya tenaga kerja, biaya lain-lain, itu semua masuknya ke akuntansi biaya. Kalau akuntansi manajemen ya itu tadi yang berhubungan dengan kegiatan manajer. Jadi untuk memutuskan, misalnya setelah dari akuntansi biaya kan barang sudah jadi, otomatis kan kita harus menjual. Nah, menjual itu kan urusannya manajemen, harganya mau berapa setelah dihitung-hitung. Misalnya barang ini untung atau rugi, bakalan tetap dijual atau bakalan diberhentikan, nggak jadi dijual lagi, di stop karena rugi, itu semua adanya di akuntansi manajemen. Itu nanti ada perhitungannya. Kalau anggaran ya kita yang bikin hitung-hitungan anggaran. Jadi kita menganggarkan, misalnya kayak DPR kan punya anggaran, tahun depan kita mau ada ini. Nah itu sudah dibikin dari setahun sebelumnya biasanya. Itu namanya akuntansi anggaran. Oke, sip. Betul Mbak Rita. Lanjut ya ke soal 19. Ini waktunya hampir habis. Laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja manajemen adalah, langsung dijawab. Nanti saya jawab setelah ini ya, ini habis ini waktunya habis soalnya. Mbak Rita nama Facebooknya apa ya, saya bingung. Oke, betul. Jawabannya laporan laba rugi. Kenapa kok menilai kinerja manajemen? Nah,
Kan kalau misalnya kita rugi, berarti kan kinerja manajemen berarti jelek, nggak bisa memutuskan gimana perusahaan bisa dapat untung, tapi kok malah rugi. Jadi kinerja manajemen itu dinilai dari laporan laba rugi, dinilai dari untung kita berapa, dinilai apakah kita bisa menguntungkan atau enggak, menguntungkan perusahaan atau tidak. Jadi ingat-ingat, manajemen itu berhubungan sama untung atau rugi. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Yuk langsung dijawab. Langsung dijawab pertanyaan akhir. Perusahaan ketika akan menyusun laporan keuangan melampirkan daftar tanah dan bangunan. Laporan ini termasuk melampirkan daftar tanah dan bangunan, berarti bukan berupa perhitungan, Mbak Rita. Berarti berupa melampirkan daftar tanah. Jadi catatan tanahnya itu apa aja, bangunannya itu apa aja. Berarti betul masuk ke catatan atas laporan keuangan. Ini kan melampirkan daftar tanah dan bangunan, bukan berapa harga tanah atau bangunannya. Berarti itu termasuk di catatan atas laporan keuangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, ini masih online semua kan, bisa bertanya lewat Facebook ya, mau bertanya PR atau yang tentang ini. Habis ini nanti saya kirim. Melampirkan, iya betul, melampirkan berarti mencatat daftar tanah, jadi daftar berapa tanahnya, bangunannya berapa. Oke, sama contoh laporan keuangan nanti saya kirimkan juga. Saya paham, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat Facebook. Habis ini saya kirimkan ini, soal ini sama laporan keuangan. Makasih semua. Assalamualaikum, semangat ya ngerjain PR-nya. Jangan lupa dikumpulkan sebelum dibahas minggu depan. Oke. Makasih. Dadah.